Oh, tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, mohon maaf ini ya, tadi ada sedikit kendala, kita baru bisa akses Zoom-nya nih, Insya Allah. Tapi luar biasa nih, ternyata saya masuk sudah banyak ya yang udah hadir pada siang hari ini di Zoom nih ya. Oke, baik Bapak Ibu sambil nunggu teman-teman yang lain, coba dibantu untuk reminder lagi ya. Mohon dibantu untuk reminder lagi ke teman-teman kita yang lain yang mungkin aja masih belum ini nih, belum ingat nih kalau hari ini ada Zoom ya. Nah, kita ingatkan lagi ya. Yuk, boleh Bapak Ibu di absen dulu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mohon untuk dikirimkan namanya, level mitra dan domisilinya ya. Boleh di Zoom chatnya diketik gitu ya. Sambil kita nunggu yang lain nih Bapak Ibu. Yuk coba di blast lagi ke teman-teman yang lain nih. Boleh absen dulu yang sudah hadir siapa aja di sini? Ada Bu Mindarti, nah ya, dan juga ada siapa lagi di sini, ada Bu Wina dari Samarinda, Kalimantan Timur ya, Masya Allah ya. Terus ada Bu Aila, agen dari Jati Asih, ada Ibu Yanti dari Depok, dan ada Ibu Mindarti dari Purwokerto, Masya Allah ya. Dan juga boleh diundang lagi teman-teman yang lain sambil nunggu yang lainnya, yuk di blast lagi, di share lagi ya. Dan sudah ada lagi dari Bu Dewi, Bu Lina, Bu Mukalsum, Bu Tri Haryani, Bu Maria, Bu Cinta, dari Bu Lili, Pak Lili nih ya, Pak Lili, Waalaikumsalam Pak Lili. Terus ada Ibu Eko Winarsih dari BSD Tangerang, Insya Allah nih banyak yang hadir nih ya. Oke teman-teman, hari ini kita temanya tentang product knowledge nih. Kita akan kupas tuntas tentang product knowledge nih. Nah ya, nah ini adalah materi yang mana sering sekali mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan, baik itu pada kita dari teman-teman pastinya ya. Nah, kalau misalkan untuk penyakit ini bisa nggak sih? Nah, terus gimana solusinya dan lain-lainnya. Nah, ini sering sekali ditanyakan nih ya. Nah, temanya adalah tentang bagaimana kita mengetahui penyebab dan juga gejala dan mengatasi kolesterol tinggi ya. Siapa di sini yang pernah bertemu dengan konsumennya punya keluhan seperti tema pada siang hari ini? Enggak.
Jangan kecil. Siapa lagi nih yang punya kendala yang seperti tema nih? Ada lagi yang punya kendala seperti tema nih? Ada Pak Lili, ada Bu Wina. Saya sering coach banyak yang mengeluh kolesterol nih. Saya sendiri kolesterol nih ya. Udah Masya Allah Bu Dian ya. Ya, ibu saya kolesterol tinggi atau mungkin Bu Erniati Nurama Sejahtera BSB. Saya sendiri kolesterol tinggi ya, Masya Allah. Ternyata ada berapa mungkin teman-teman di sini juga mungkin mengeluhkan keluhan yang sama gitu ya dengan tema hari ini. Dan ternyata mungkin teman-teman eh sebelum sebelum jadi mitra S12 adalah mungkin pengguna gitu ya, Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Nanti kita hari ini akan bahas teman-teman ya, kupas tuntas oleh Apoteker S12 ya, itu Mbak Zora. Nah, oke. Baiklah teman-teman, untuk bakar semangat kita pada siang hari ini, kita akan menyanyikan Mars SR12 terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman sudah siap untuk menyanyikan Mars SR12? Ya. Are you ready? Are you ready? Ready. Tulis dong kata ready di Zoom chatnya. Yuk kita ramaikan Zoom chat kita sambil saya cari video Mars SR12-nya. Oke, inilah dia Mars SR12. Yuk sama-sama kita nyanyikan secara bersama-sama dan kita bakar semangat kita pada siang hari ini. Oke, are you ready semuanya? Ready? Boleh diaktifin semuanya, videonya diaktifin, tangannya ke atas semua, tangannya ke atas semuanya. Yuk, tangannya ke atas, siap semuanya. Yuk kita hitung mundur dari angka 3, 2, 1. Inilah Mars SR12. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup, sukses bersama. Langkah, terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat apa? Semangat bisa. Sekali lagi, semangat apa? Semangat bisa. Semangat apa? Semangat bisa. Yuk, ayo, ayo. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup, sukses bersama. Langkah, terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat apa? Semangat bisa. Sekali lagi Bapak Ibu, semangat apa? Semangat bisa. Suaranya yuk, semangat apa? Semangat bisa. Ayo, ayo. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup, sukses bersama. Langkah,
terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, Sekali Bapak Ibu, semangat apa? semangat bisa. Yeay. Masya Allah. Ya, semangat nih ada Ibu Umu Kalsum dan Ibu Indrianti nih ya. Masya Allah luar biasa ya. Bahkan anaknya pun juga ikut ya Bu tadi ya Bu, Mars SR12-nya. Nah, sudah dikenalkan SR12 sejak dini nih ya. Oke, teman-teman semuanya. Kita sudah bakar semangat kita dengan sama-sama menyanyikan Mars SR2 ya. Oke, baiklah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 kita masih dapat bertemu kembali dalam kegiatan acara training online SR12 yang diselenggarakan oleh SR12 University. Dengan tema kita pada hari ini adalah kita akan mengupas, kita kenali gejala penyebab kolesterol tinggi dan juga kita akan bagaimana cara mengatasinya dengan support produk SR12 ya. Yang akan disampaikan oleh pada hari ini yaitu adalah apoteker SR12 yaitu Mbak Zora. Dan juga alhamdulillah Mbak Zora telah hadir di tengah-tengah kita nih ya. Coba kita salam sapa dulu ke Mbak Zora nih ya. Halo Mbak Zora. Halo Kak Ihsan, apa Oke. kabar? Assalamualaikum Mbak Zora. Sehat Mbak Zora. Masya Allah. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Oke ya, hari ini kita akan bahas tentang keluhan-keluhan yang mungkin sering ditanyakan ya Mbak Zora Iya, ya. banyak Nah, dan banget, juga sering banget. ternyata ada mitra-mitra kita juga yang memiliki keluhan yang sama dengan tema kita pada hari ini ya. Mungkin saja banyak mungkin di antara teman-teman juga yang menjadi mitra S12 karena merasakan manfaat produk S12 dalam mengatasi keluhan kolesterol tinggi ini ya. Oke ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai kita zoom kita pada hari ini agar hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga agar sinyalnya pun juga aman terkendali dari tidak ada kendala teknis-teknis lainnya. Ya kita buka zoom kita pada siang hari ini dan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan terucap kalimat basmalah, maka Zoom kita pada hari ini kita mulai dan saya akan persilahkan kepada Mbak Zora untuk memberikan materi kita pada siang hari ini dengan tema kenali bahaya kolesterol tinggi ya. Untuk teman-teman boleh nanti mohon untuk disimak terlebih dahulu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir sesi setelah penyampaian materi dan mohon untuk tidak mengaktifkan audio ya di saat penyampaian materi. Ya, dan juga nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan batasi pertanyaan ini mengenai kolesterol ya, tentang kolesterol ya. Nanti teman-teman tinggal tanya nih ya. Nah, kita tidak membuka dulu pertanyaan yang lain ya. Mungkin bahas nanti skincare-nya atau Diabetes, mungkin ya. diabetes atau mungkin jerawat dan lain-lainnya. Ini kita batasi dulu ya. Nanti pada sesi tanya jawab kita akan fokus pada materi hari ini yaitu tentang kolesterol. Teman-teman sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Saya yakin teman-teman pasti sudah siap dan akan menerima materi pada hari ini ya. Oke, pada Mbak Zora kami persilahkan. Terima kasih Pak Ihsan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh mitra SR12 yang udah berkesempatan hadir hari ini buat belajar bareng terkait klinis. Jadi hari ini kita akan bahas klinis. Sebelumnya kita udah pernah bahas asam lambung, kemudian kita pernah bahas hipertensi, peradangan. Jadi hari ini kita bahas tentang kolesterol tinggi. Jadi sebenarnya untuk kolesterol ini sebelumnya udah pernah dibahas, cuman kita ulang kembali, kita belajar lagi untuk mengingat kembali nih, karena sampai saat ini masih banyak banget nih yang nanya terkait kalau kolesterol tinggi bagusnya minum apa ya pada S12, kemudian apa aja sih yang harus kita hindari, apa sih penyebabnya gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Jadi kita akan bahas 4 pembahasan utama, yaitu definisi dari kolesterol sendiri, kemudian penyebab dan gejalanya atau tanda-tanda kolesterol tinggi, kemudian bahaya kolesterol, dan yang terakhir yang kita tunggu semuanya adalah terapi support dari S12. Jadi produk apa yang bisa direkomendasikan untuk yang punya keluhan kolesterol tinggi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih sebenarnya untuk kolesterol itu sebenarnya apa. Jadi kolesterol itu sebenarnya udah ada di dalam tubuh kita masing-masing. Cuman memang kadar setiap orang itu berbeda. Kalau terlalu tinggi itu akan menjadi hiperkolesterolnya. Kemudian kalau terlalu rendah juga jadi hipokolesterolnya. Itu biasanya orang yang sudah kecapean. Jadi hari ini kita bahasnya adalah hiper, jadi kolesterol tinggi yang paling banyak kasusnya. Nah, kolesterol adalah lemak yang terdapat dalam aliran darah atau berada dalam sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan untuk membentukkan dinding sel sebagai bahan baku beberapa hormon yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya kita itu membutuhkan kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada yang mengeluh tentang kolesterol tinggi, nggak bisa dihilangkan. Jadi harus lebih tepatnya itu adalah menormalkan kembali di batas normalnya. Karena memang di dalam tubuh itu tidak ada yang namanya kolesterol. Kemudian, apabila kolesterolnya naik dalam darah kronis akan menyebabkan beberapa permasalahan kulit seperti penyakit jantung koroner, kemudian stroke dan hipertensi. Nah, sebagian besar dari 80% kolesterol dalam tubuh itu diproduksi secara alami di dalam hati. Nah, jadi kolesterol itu diproduksi dalam organ hati. Nah, dia tidak muncul secara tiba-tiba. Kemudian sedangkan sebagian kecilnya itu berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang berasal dari hewan-hewan, daging, telur, dan susu. Itu biasanya. Kemudian kolesterol total itu mencakup kolesterol LDL, HDL, dan trigliserida. Jadi banyak jenisnya kolesterol kalau dijabarkan satu-satu. Nah, ini adalah salah satu contoh pelampiran angka kecukupan energi protein dan kolesterol bagi tubuh kita, mulai dari bayi, anak-anak itu berapa, kemudian untuk laki-laki dan perempuan itu berapa. Jadi ini adalah informasi dari salah satu ahli gizi. Jadi indeksnya itu berbeda setiap umur, kemudian berat badan juga mempengaruhi, tinggi badan, dan juga makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau kolesterol itu sebenarnya terbagi lagi menjadi 3. Ada HDL, ada LDL, dan trigliserida. Cuman kalau misalnya kita harus jabarkan satu-satu, untuk HDL ini namanya disebut dengan high density lipoprotein atau disebut kolesterol baik. Jadi kolesterol itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang baik ini dia berperan dalam mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Jadi dia melindungi pembuluh darah si HDL ini. Jadi dalam pembuluh darah kita itu ada kolesterol HDL yang melindunginya. Kemudian yang kedua ada yang namanya low density lipoprotein. Nah, si LDL ini dia disebut dengan kolesterol jahat. Jadi penyebab utama pembentukan ateroma atau plak-plak kolesterol di dalam ini biasanya berasal dari makanan tinggi kolesterol yang kita konsumsi sehari-hari. Dia berasal dari luar tubuh. Nah, yang terakhir adalah trigliserida, adalah lemak dalam tubuh yang berfungsi menyimpan energi, kelebihan energi yang dapat digunakan sebagai cadangan energi. Jadi dalam tubuh kita ini sebenarnya sudah otomatis sedemikian rupa adanya trigliserida ini dia sebagai energi. Jadi sebenarnya kolesterol itu
selain dia mengganggu beberapa orang kalau dia tinggi, dia juga bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, cara pengecekan Nah, cara pengecekan, melakukan pengecekan rutin untuk kolesterol. Bagi mungkin teman-teman yang sudah memang sudah didiagnosa sebelumnya pernah punya keluhan kolesterol atau tetangganya atau keluarganya, lakukan pengecekan rutin untuk kolesterol itu wajib minimal 1 kali sebulan. Itu wajib, itu pemantauannya. Itu bisa dilakukan di apotik, kemudian bisa secara mandiri, itu dengan membeli alatnya sendiri atau di klinik terdekat. Nah, ini adalah kadar kolesterol normal bagi orang dewasa. Untuk kolesterol total itu baiknya itu di bawah 200. Kemudian kita fokusnya ke kolesterol total. Jadi nanti yang dihitung adalah kolesterol total. Jadi kalau misalnya sudah mencapai di antara 200 sampai 239 itu sudah harus waspada. Nah, itu udah harus menjaga makanan, menjaga pola hidup. Nah, kalau dia udah di atas 240 itu udah tanda bahaya. Dan biasanya orang yang di atas 240 ini ditandai dengan perubahan fisiknya. Pusing, kemudian bisa juga ada yang pingsan, kemudian sakit kepala, kemutan, dan lain-lain. Nah, setelah kita kenal dengan kolesterol tadi, kita masuk ke penyebab kolesterol tinggi. Yang pertama, penyebabnya yang pertama adalah pola hidup. Jadi pola hidup ini yang kurang sehat seperti jarang bergerak atau jarang berolahraga dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Kenapa? Karena kalau tubuh kita dibiasakan hanya rebahan mulu nih, mager, gerak, kemudian duduknya terlalu lama, jadi malas gerak. Artinya pembuluh darah kita itu tidak bisa mengalir dengan baik. Nah, hal tersebut akan menyebabkan kolesterol itu akan mudah membentuk di sana, berkumpul di situ, sehingga menyempit. Jadi, ibaratnya coba bayangkan sebuah pipa air itu, kalau diisi dengan lumut, itu ibarat kolesterolnya. Jadi, kalau misalnya dia sempit, itu aliran darah tidak bisa mengalir dengan baik. Nah, hal tersebut yang menyebabkan kolesterolnya tinggi. Yang kedua adalah merokok atau minuman alkohol. Jadi, kandungan nikotin yang ada pada rokok itu dapat meningkatkan kadar kolesterol sehingga merusak sel tubuh. Dan alkohol juga merusak sistem saraf di otak. Jadi, kalau misalnya sudah satu penyakit yang isi kolesterol, kalau tidak kita perhatikan, yang lain akan muncul. Kolesterol tinggi itu bisa jadi menyebabkan hipertensinya tinggi. Kalau hipertensi tinggi, belum tentu kolesterolnya tinggi. Tapi kalau udah kolesterol tinggi, itu biasanya akan dibarengi dengan hipertensi. Kemudian, faktor risiko atau penyebab selanjutnya adalah usia dan jenis kelamin. Nah, ini mempengaruhi biasanya yang rentan itu adalah orang tua di atas 40 tahun lebih berisiko mengalami kolesterol tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di bawah 40 juga bisa menderita kolesterol tinggi. Kenapa? Karena dari pola hidup tadi. Kemudian wanita lebih rentan berisiko karena saat remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih tinggi dibanding wanita. Namun saat menopause itu yang lebih rentan adalah wanita karena saat kondisi menopause itu aliran darah juga sudah mempengaruhi dalam tubuh. Yang kedua adalah genetik. Nah, genetik ini banyak banget, ini berperan biasanya. Jika dalam satu keluarga itu memiliki riwayat kolesterol, maka akan ada kemungkinan anggota keluarga yang lain juga memiliki faktor risiko yang sama. Tetapi minor risiko, artinya kalau misalnya kita udah tahu nih, misalnya orang tua kita nih punya riwayat kolesterol tinggi. Kalau kita udah tahu, artinya kita juga harus menjaga dari sekarang, menjaga pola makan, menjaga pola hidup. Nah, selanjutnya adalah pola makan. Nah, untuk pola makan ini, makanan yang mengandung lemak jenuh dapat memicu kadar kolesterol meningkat. Nah, seperti makanan yang goreng-gorengan, kemudian yang tinggi kadar lemaknya, kemudian junk food yang manis-manis yang berpotensi meningkat kadar kolesterol. Jadi, untuk yang rasanya sudah tahu nih kolesterolnya tinggi, baiknya dari sekarang kurangi. Kalau nggak bisa berhenti, kurangi dulu. Nanti perlahan-lahan bisa berhenti nih. Makan makanan yang tinggi kolesterol, tinggi lemaknya dan tinggi gula.
Nah, kemudian beberapa keadaan yang menyebabkan kolesterol tinggi. Jadi ada kondisi yang menyebabkan kolesterol itu tinggi di dalam tubuh. Misalnya, lemak terhidrogenasi ini merupakan lemak yang terdapat pada minyak jalan kelapa sawit, margarin, dan junk food. Biasanya yang ada margarin tuh bolu, kemudian burger yang ada margarinnya itu bisa meningkatkan kolesterol tinggi. Kemudian kurangnya serat. Jadi kalau kita kurang serat, misalnya kita jarang makan buah, jarang minum air putih, itu juga jadi salah satu risiko atau pemicunya. Tapi kalau misalnya teman-teman sesekali makan yang berlemak, tapi seimbang nih gizinya, makan buah juga, makan sayur juga, minum air putih itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya hanya fokus ke yang lemaknya aja, jarang makan sayur, jarang makan buah, itu pasti akan menjadi salah satu penyebab kolesterol tinggi. Nah, yang ketiga adalah kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D ini dapat karena dalam makanan itu kita kan butuh untuk merubah makanan itu menjadi energi. Kalau misalnya vitamin D-nya nggak ada, makanan yang nggak bisa berubah menjadi energi, sehingga makanan yang harus jadi energi tadi berubah menjadi tumpukan lemak yang memicu kolesterol tinggi. Nah, kemudian kekurangan antioksidan. Kekurangan antioksidan ini biasanya vitamin C dan vitamin E. Nah, sebenarnya nggak harus kita beli vitamin kalau misalnya memang teman-teman malas minum kapsul. Kita bisa konsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan yang tinggi vitamin C-nya. Misalnya ada di lemon atau jeruk. Kemudian yang tinggi vitamin E-nya banyak ada di buah-buahan. Kemudian, nah ini adalah jenis makanan yang tinggi kolesterol. Ini yang paling tinggi di sini, paling bawah adalah kambing. Jadi daging kambing ini yang paling tinggi kolesterolnya sekitar 610. Nah, maka dari itu yang punya kolesterol tinggi kurang-kurangi makan daging kambing, dilarang makan daging kambing. Nah, tapi nanti pasti akan ada nih yang bertanya, kalau susu kambing gimana gitu kan? Apakah juga menyebabkan kolesterol tinggi? Nah, jadi susu kambing dan daging kambing itu dua hal yang berbeda. Dua penyerapannya berbeda, proses filtrasinya berbeda, proses terbentuknya juga berbeda. Sehingga bagi yang punya kolesterol tinggi, kalau masih mau juga minum susu kambing atau susu sapi itu masih diperbolehkan, tapi tetap harus diawali dosis rendah atau dibatasi dulu, jangan langsung minum sehari langsung sekali. Karena tubuh balik lagi, tubuh kita itu butuh yang namanya adaptasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran jenis makanan tinggi kolesterol. Ini mungkin teman-teman di sini sudah sering, mungkin sudah pernah makan atau sering makan nih, datang temu di luar sana. Ini ada makanan yang tinggi kolesterol, ada gorengan, jeroan, kemudian junk food, seafood, yang tinggi santan, kemudian sate kambing. Nah, kemudian setelah kita tahu penyebabnya tadi, mulai dari pola hidup, pola makan, kita harus tahu dulu nih gejalanya apa saja sih yang tanda-tanda di tubuh kita kasih kalau kolesterol kita itu lagi tinggi. Gitu. Yang pertama dilihat dari gejala umum, yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Nah, biasanya pasien dengan kolesterol tinggi itu tekanan darahnya juga tinggi. Tapi kalau dia di awalnya tekanan darahnya tinggi, belum tentu kolesterolnya juga. Kalau misalnya dari awal dia memang sakitnya tekanan darah doang nih. Ada juga yang tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya rendah. Tapi kalau misalnya dia masih ragu untuk tekanan darah tinggi ini, apakah menjadi salah satu petanda. Nah, setelah itu dilihat lagi apakah disertai rasa nyeri, sakit atau pegal di tumpuk kepala bagian belakang atau leher belakang. Nah, kemudian ini adalah gejala-gejala yang bisa kita prediksi mungkin sebelum kita melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, kemudian lihat yang ketiga, radang atau kaki bengkak. Nah, dilihat lagi apakah ada pembengkakan di kaki atau bagian tubuh lain. Pembengkakan ini biasanya karena adanya penumpukan lemak atau
edema atau pembuluh darahnya tidak mengalir dengan baik, ya, sehingga membengkaklah di beberapa area, biasanya itu pada kaki. Nah, setelah itu kita cek lagi yang keempat, itu mengantuk. Jadi mudah ngantuk, pusing berlebih gitu kan. Misalnya tidurnya udah maksimal jam 8, jam 9 malam udah tidur, tapi paginya pas beraktivitas ngantuk lagi, tengkuknya sakit, pas dicek tensi ternyata tinggi. Nah, terakhir cek kolesterol ternyata juga benar adanya kolesterolnya meningkat. Kemudian yang kelima adalah kelelahan atau sesak di dada. Jadi mudah lelah, dada sesak karena kekurangan aliran oksigen dalam tubuh melalui pembuluh darah. Nah, ini adalah gambarannya nih. Ini adalah pembuluh darah kita. Yang kuning ini tadi adalah lemak kolesterol yang menempel di aliran pembuluh darah, sehingga kalau misalnya dia menghalangi aliran darah mengalir dengan baik. Nah, itu akan menyebabkan kita makin sesak, makin susah untuk bernafas. Selanjutnya, setelah kita tahu penyebabnya, kemudian gejala-gejala yang bisa kita kenali, kita masuk ke bahaya kolesterolnya sendiri. Apa sih bahaya kolesterol? Apakah cuma sekadar sakit kepala aja? Apakah hanya nyeri di tengkuk belakang? Apakah hanya kaki bengkak gitu kan? Nanti kalau misalnya nggak kita kurangin lemak bisa balik lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya ada lagi bahaya kolesterol kalau misalnya selalu dibiarkan, selalu diabaikan. Jadi, nah ini adalah gambaran ilustrasinya, ini goreng-gorengan ini yang menempel di aliran berdarah. Penyebabnya ada di aliran jantung. Nah, penumpukan bertahun-tahun. Jadi kalau dibiarkan itu akan lemaknya ini akan menumpuk makin lama, itu akan menumpuk sehingga pembuluh darahnya makin lama makin kecil. Nah, aliran darah makin lama akan sulit untuk mengalir di seluruh tubuh. Kalau makin sulit itu akan muncul beberapa penyakit lain, bahaya penyakitnya. Nah, ini adalah beberapa bahaya dari kolesterol tinggi yang dari data Kemenkes yang paling sering muncul itu komplikasinya. Yang pertama itu adalah jantung koroner. Kemudian yang kedua adalah stroke dan ketiga komplikasi. Nah, komplikasi ini beberapa ada yang kolesterol disertai hipertensi, diabetes, kemudian disertai asam urat, disertai yang lain-lain gitu. Jadi satu penyakit aja yang kita abaikan itu yang lainnya bisa muncul dan lebih berbahaya. Kalau udah jantung koroner itu untuk spesifik produknya kita juga belum bisa mengetahui karena memang jantung pusat dari aliran darah, pusat nyawanya manusia itu kalau misalnya bermasalah, memang kadarullah itu kita fokus ke medisnya dulu. Kemudian yang kedua adalah stroke. Stroke ini bisa karena penyekitan pembuluh darah. Akibat dari stroke apa? Kalau stroke berat itu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan gitu. Kalau stroke ringan itu biasanya sebelah, jadi sebelahnya masih bisa beraktivitas. Nah, kita bahas satu-satu agar kita nanti lebih aware lagi terkait dengan kolesterol tinggi. Yang pertama adalah jantung koroner. Nah, untuk jantung koroner ini kenapa bisa muncul jantung koroner? Jadi, penumpukan kolesterol secara abnormal ini dapat membentuk gumpalan atau plak. Gumpalan tadi yang lemak-lemak yang berwarna kuning di aliran darah tadi yang dapat mempersempit dan mengeras di dinding arteri. Nah, saat plaknya membesar, akan dapat menyumbat arteri sehingga membatasi aliran darah ke jantung. Nah, yang membentuk, yang akhirnya menyebabkan nyeri dada disebut dengan meningkatnya seorang terkena serangan jantung. Jadi, kalau misalnya aliran darahnya lancar di jantung, jantungnya akan makin susah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga beberapa orang akan mudah terkena serangan jantung. Kemudian yang kedua adalah stroke. Stroke ini di pusat aliran darah yang ada di otak. Nah, stroke ringan sebagian tubuh atau stroke berat itu seluruh tubuh. Artinya sama halnya dengan jantung tadi, penumpukan kolesterol secara anual membentuk gumpalan plak. Jadi plak ini tadi mengisi semuanya, menyempit dan menguras di dinding arteri. Jadi saat menyempit, arteri tidak dapat mengalirkan darah dengan baik di otak, sehingga
menyempit aliran darah di otak dan menyebabkan orang beresiko terkena stroke karena aliran darah di otaknya tidak lancar. Ini adalah gambaran kalau aliran darah di otak tidak lancar, itu tandai salah satunya adalah stroke. Makanya banyak banget kasus stroke itu secara tiba-tiba karena memang darah itu misalnya berhari-hari harus lancar terus, besoknya tiba-tiba kok nggak bisa lancar itu otak, jadi kaget, jadi dadakan gitu kan. Jadi pecahlah pembuluh darah sehingga terjadinya stroke. Kalau udah stroke itu kalau misalnya dalam kegawat daruratan, dalam keadaan stroke itu harus langsung dibawa ke IGD. Nah, yang terakhir itu adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini biasanya dapat meningkatkan penyakit-penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner, serangan jantung, stroke, kemudian gangguan pada hati, gangguan pada ginjal, dan lain-lain. Jadi memang kalau dari kepala hingga kaki kita itu semuanya ada namanya pembuluh darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kolesterol itu tidak hanya menumpuk di dalam hati, di dalam ginjal, tapi di semua aliran darah. Artinya, kalau tidak diobatin atau dibiarkan terus-menerus, semua aliran darah itu akan menyempit dan anggota tubuh lain juga akan kena dari dampaknya. Nah, ini salah satu ilustrasinya di mata, kemudian akan ada terjadi gangguan penglihatan karena kelainan pada pembuluh halus di retina. Kemudian di otak tadi bisa jadi stroke. Nah, di ginjal, kelainan pembuluh darah halus pada ginjal. Biasanya ginjal tidak mampu lagi untuk memfiltrasi cairan, sehingga juga ada penyebab batu ginjal. Itu juga bisa memicu jadi salah satu pemicu dari hiperkolesterol. Sistem saraf pada kaki, yang kakinya menjadi bengkak, kemudian dan menjadi mati rasa. Nah, yang kita tunggu-tunggu dari setelah pembahasan tadi itu sebenarnya apa sih dari SR12 ada nggak sih ikhtiarnya nih? Jadi kita sebut ini ikhtiar terapinya, solusi dari SR12. Kalau teman-teman dapat kasus yang hiperkolesterol, apa saja sih yang bisa kita rekomendasikan? Oke, kita Nah, jadi untuk di SR12 kita merekomendasikan beberapa produk terlampir di sini. Yang pertama ada Gomilku, kemudian ada Maxi Propolis, ada Habatus Sauda dan Physio Oil. Kenapa keempat produk ini direkomendasikan? Kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk dosisnya terlampir, nanti teman-teman bisa baca dosisnya di materi yang akan di-share. Nah, yang pertama Gomilku. Kenapa Gomilku kita rekomendasikan? Karena di dalam susu kambing itu ada namanya MCT atau medium chain triglyceride. Jadi, penurunan kadar kolesterol itu dipengaruhi adanya kandungan MCT dalam susu kambing. Jadi, si MCT ini dia langsung dibawa aliran darah melalui pembuluh darah vena, membawa kolesterol di pembuluh darah ke organ hati untuk dimetabolisasi. Nah, adanya kandungan MCT tadi, dia akan membawa kolesterol yang menumpuk tadi itu ke hati untuk diproses, untuk dimetabolisme, untuk bahasa awamnya itu untuk dihancurkan, itu si kolesterolnya agar bisa dikeluarkan dan agar bisa diproses menjadi energi sehingga tidak menumpuk di dalam aliran darah. Nah, untuk Gomilku Gold sama halnya mekanisme terjadi dengan Gomilku biasa. Karena MCT ini ada di dalam susu kambing etalanya. Cuman di sini kelebihannya dengan disertai adanya ekstrak bawang putih itu dengan kandungan yang namanya alin dan alisin bersifat sebagai vasodilator atau membantu melancarkan aliran darah dengan mengurangi gumpalan plak yang menyumbat. Jadi si bawang putih yang Gomilku itu juga dapat membantu melancarkan aliran darah yang tertinggi tadi. Nah, yang ketiga itu adalah Maxi Propolis. Nah, Maxi Propolis ini dia dapat digunakan sebenarnya dapat digunakan untuk yang punya keluhan medis apapun. Nah, jadi setiap kalau ada keluhan diabetes, stroke dan lain-lain itu kita pasti rekomendasikan Maxi Propolis. Kenapa? Ya, sini jelaskan bahwa kandungan flavonoid dalam propolis ini berperan dalam menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan aktivitas yang namanya itu
enzim asil-CoA dan menurunkan absorpsi kolesterol di saluran pencernaan. Jadi si propolis ini dia dapat menurunkan penyerapan kolesterol yang ada di saluran pencernaan. Kemudian dia juga dapat menurunkan risiko penyakit jantung atau kardiovaskular sehingga meningkatkan kesehatan jantung. Nah, yang selanjutnya adalah VCO atau virgin coconut oil. Nah, VCO ini dia ada namanya kandungan MCFA yang mudah di metabolisme untuk menghasilkan energi dan tidak ditimbun sebagai lemak tubuh. Nah, bedanya tadi dia dengan gomelku adanya MCT, sedangkan VCO adanya MCFA. Cuman kerjanya sama, mereka sama-sama membentuk kolesterol itu menjadi energi sehingga tidak menumpuk di aliran darah dan mengurangi kadar kolesterol secara perlahan. Nah, yang terakhir adalah habatus sauda. Nah, untuk habatus sauda ini ada yang namanya kandungan timokulin dan nigelon yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sebelumnya. Nah, kemudian kerja dia dalam hiperkolesterol adalah dia punya yang namanya HDL tadi, kolesterol baik tadi yang dijelaskan di awal. Kemudian dia menurunkan kolesterol jahat. Jadi si pitosterol ini yang ada di pitosterol yang ada di dalam habatus sauda, dia bekerja meningkatkan HDL, kolesterol baik, dan menurunkan LDL, kolesterol jahat. Jadi bekerja dengan baik sehingga kalau misalnya kita minum rutin, bagi penderita kolesterol dapat membantu menurunkan kolesterol jangka panjang sambil dipantau dengan pola makan dan pengobatan yang baik. Nah, jadi untuk yang sudah diagnosa kolesterol yang hingga 240 lebih, itu walaupun untuk minum herbal tetap harus dipantau kadar kolesterolnya 1 kali sebulan. Kemudian boleh konsumsi herbalnya kalau misalnya saat periksa ke dokter merekomendasikan obat, baiknya obatnya tetap dikonsumsi dan diminum sesuai anjuran dokter. Karena kita ingatkan lagi di sini untuk teman-teman tetap diedukasi juga mungkin mitra-mitranya di luar sana bahwa herbal ini kita jadikan terapi biar pendamping medis. Nah, jadi jangan ditekankan sebagai obat-obatan. Cuman memang kita berpatokan pada kandungan yang ada di dalam herbalnya ini yang bermanfaat itu apa gitu. Itu berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah diteliti. Jadi untuk yang punya keluhan nanti kolesterol ada keempat produk ini. Tapi gimana sih apakah kita harus konsumsi keempatnya gitu? Nah, kalau untuk konsumsi, kalau misalnya pertama kita lihat budgeting dulu, kalau misalnya budget yang mencukupi, teman-teman boleh nih merekomendasikan ke pasiennya itu semua produk. Tapi untuk VCO dan habatus sauda itu boleh pilih salah satu, karena dua-duanya itu sama-sama bentuk oil atau bentuk minyak. Kemudian kalau misalnya nih ketemu customer atau reseller yang lain itu budgetnya sedikit nih, nggak sanggup beli mungkin semua produk sekaligus. Jadi bagusnya yang mana dulu nih kita utamakan. Kalau misalnya dia punya budgetnya sedikit, yang pertama kita rekomendasikan itu ada Moxipropolis, kemudian dan Gomuku Gold itu boleh. Kalau dia mau sanggup masih beli 3 produk lagi bisa ditambahkan Habar atau VCO. Nah, ini adalah contoh terapi pengobatan yang umum untuk kolesterol tinggi. Nah, ini adalah obat-obatan. Mungkin yang udah pernah konsumsi obat kolesterol pasti tahu nih obat atorvastatin, devastatin. Pokoknya belakangnya ada statin. Itu adalah obat kolesterol. Kemudian ilustrasinya kalau kita mau gabung, kalau kita tambahkan herbal, bisa dikonsumsi. Bisa diberi jarak 1-2 jam setelah minum obat. Kemudian kita juga harus tahu nih makanan yang rendah kolesterol itu apa yang baik kita konsumsi sehari-hari dan boleh dikonsumsi setiap hari. Pertama itu ada putih telur ayam, kemudian ini adalah data berdasarkan gizi. Kemudian rempah, susu sapi non lemak, kemudian daging ayam atau daging bebek pilihan tanpa kulit, kemudian ikan air tawar dan daging sapi atau daging sapi. Nih, daging sapi ini kolesterolnya masih 60 mg, tapi memang berpengaruh lagi itu nanti saat pengolahan. Kalau misalnya buat teman-teman bikin rendang, itu akan ada santannya, itu kan meningkatkan lagi kolesterolnya. Nah, gimana cara kita agar bisa menurunkan kolesterol
selain konsumsi obat dan herbal. Jadi sebenarnya untuk obat dan herbal itu juga harus barengi dengan usaha dari diri sendiri. Yang pertama adalah gizi seimbang, makan sesuai kebutuhan tubuh, tidak berlebihan. Kemudian konsumsi serat, makan tinggi serat, itu biasanya tinggi serat di sayur-sayuran. Kemudian cara masaknya, kalau misalnya udah tahu nih kolesterol di rumah, orang yang terkena kolesterol di rumah itu banyak banget, misalnya cara masak harus dirubah, misalnya merebus, kukus atau diungkep atau ditumis gitu. Nah, memanggang atau membakar itu minta tolong dihindari menggoreng. Jadi kalau misalnya mau menggoreng dan santan itu mungkin boleh sekali misal, tapi jangan sampai setiap hari. Yang terakhir itu adalah melakukan aktivitas fisik olahraga ringan, itu berperan dalam membakar lemak tuh. Nah, cara menurunkan kolesterol yang lain itu juga hindari alkohol, hindari merokok, kemudian menjaga berat badan seimbang, dan juga konsumsi yang terakhir adalah konsumsi es-12 herbal, karena es-12 herbal itu banyak antioksidannya, dapat menurunkan kadar kolesterol atau membantu menurunkan kadar kolesterol. Dan juga kita harus selalu menerapkan gaya hidup sehat tadi. Yang pertama kita harus kenali faktor risiko penyakit, kemudian hindari konsumsi alkohol dan merokok, tadi aktivitas fisik 30 menit sehari, kalau bisa ke teman-teman pagi atau sore 30 menit sebelum beraktivitas. Kemudian jaga berat badan, konsumsi banyak buah dan sayur, dan cek kesehatan secara teratur. Terutama mungkin kita untuk yang sudah usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, itu kalau bisa itu rutin cek kesehatan gratis. Di BPJS itu biasanya di puskesmas itu selalu ada program itu cek kesehatan gratis, minimal cek kolesterol, tensi, dan gula tuh 1 kali sebulan, itu untuk memantau kondisi tubuh kita. Nah, cukup sekian pembahasan terkait bahaya kolesterol hari ini. Ini teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanya, dipersilahkan ke Pak Ican. Terima kasih. Oh, izin minum benar ya? Oke, Mbak Zora. Oke. Oke ya, teman-teman gimana sudah disampaikan materinya oleh Mbak Zora ya tentang tadi kolesterol itu apa ya kan? Ternyata tubuh kita juga membutuhkan kolesterol ya Mbak Zora ya Iya, gitu ya. benar. Tapi mungkin kita nggak bisa nih menghilangkan kolesterolnya gitu ya. Kalau menghilangkan justru malah bahaya ya gitu ya. Tapi bagaimana Iya. kita bisa mengatur atau mungkin mengontrol agar kolesterol ini dalam batas yang wajar gitu ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kira-kira makanan-makanan apa saja yang penyebab kolesterol ya. Kalau tadi kita lihat sepertinya itu makanan-makanan yang sering kita makan ya itu ya teman-teman ya. Makanan yang kayaknya enak banget itu di lidah ya, tapi Masya Allah ternyata kolesterol tinggi ya. Tadi ada gorengan ya. Apalagi kalau misalkan kita bulan Ramadan, bulan puasa, kayaknya kalau nggak makan gorengan sepertinya ada yang kurang gitu ya. Tapi ternyata di balik Sarapan gorengan. kenikmatan gorengan itu menyimpan kolesterol yang cukup tinggi ya, dan juga tadi ada makanan junk food gitu ya seperti mungkin apa tadi ada burger dan lain-lainnya gitu ya dan kawan-kawannya. Nah, ternyata itu juga menyebabkan kolesterol tinggi ya. Tadi juga sampaikan juga bahaya-bahayanya tadi ya. Nah, kalau misalkan sampai terlalu tinggi bisa menyebabkan risikonya sampai dengan stroke gitu ya. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini dan juga teman-teman kita yang lain, mitra-mitra yang dulu semuanya ya terhindar dari bahaya kolesterol tinggi gitu ya. Jadi biar semuanya ke dalam keadaan sehat walafiat. Jadi bagaimana biar agar sehat semuanya dan terhindar dari kolesterol tinggi, maka jangan Konsumsi lupa SR12. konsumsi Herbal SR12. Herbal SR12 ya. Nah, produk SR12 apa saja nih yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Zora yang bisa membantu mengatasi keluhan kolesterol tinggi? Coba yang tadi pada nyimak ke nih, teman-teman pada nyimak ke tadi materinya, produknya apa saja tadi? Apa tuh soda? Habatus sauda, apalagi Vico atau VCO, apalagi Susu Gomilko, Gomilko, Maxi Propolis, Sauda, Habatus sauda, apalagi Bu? Propolis,
Apa tuh sauda? Habatus sauda. Apa? Minyak bulus. Minyak bulus mau diminum. Jangan ya Bu, jangan Racunan. diminum minyak bulus gitu ya. Resiko tanggung sendiri nanti ya. Propolis mungkin ya, maksudnya propolis ya. Bukan minyak bulus ya. Jangan sebut minyak bulus Bu, jangan diminum Bu. Ya, untuk penggunaan luar aja ya. Oke, Gomil Kugot, VCO, VCO kapsul, propolis, habatus sauda nih. Masya Allah luar biasa nih jempol untuk teman-teman semuanya nih ya. Ternyata pada nyimak semua nih ya. Nah, tadi sudah disebutkan juga jawabnya Gomilku, Habat, Visio, Maxi Propolis. Teman-teman sendiri sudah konsumsi belum nih produk herbal SR12? Sudah. Belum. Sudah? Ada yang Sudah. belum? Udah. Oke. Susu. Apa yang rutin Sering dikonsumsi susunya. nih? Susu. Gomilku. Udah pasti tuh ya, pasti jawabannya susu Brokoli. Gomilku Habatus ya. sauda. Brokoli, brokoli, Oh, ada yang nyebut brokoli, Mana Bu. itu? Setiap hari konsumsi brokoli, brokoli. Bu. Masya Brokoli. Allah, nih unik-unik nih ya, Mitra Rasa 12 ya, makannya brokoli ternyata Mbak Zora ya, sehat sekali itu ya. Biar nggak kolesterol. Oke, ya ini ada beberapa pertanyaan, teman-teman boleh silakan yang mau bertanya langsung kepada Mbak Zora bisa raise hand ya. Nanti kita akan persilakan teman-teman untuk bertanya nih. Tadi ada pertanyaan juga mungkin yang basic ya. Nah, karena kita bahas kolesterol, tadi juga ada sedikit ngebahas tentang hipertensi tinggi. Nah, kira-kira Mbak Zora apa sih bedanya antara hipertensi tinggi dan juga kolesterol gitu ya? Nah, terus juga nih ada Oke. yang bertanya nih, eh oke, mungkin itu dulu aja ya pertanyaannya satu-satu gitu ya. Jadi pertanyaannya mungkin perbedaan secara basic ya. Ada yang mungkin eh, orang-orang awam yang mungkin masih belum terlalu paham tentang apa perbedaannya kolesterol atau mungkin hipertensi gitu ya ya karena kan ini bahasa-bahasa umum atau bahasa dokter gitu ya tapi mungkin bahasa-bahasa ini juga ada yang mungkin belum tahu perbedaannya gitu ya kira-kira apa sih perbedaannya gitu kan terus tadi cara penanganannya apakah sama atau berbeda gitu. Hmm. Oke, jadi ini jawab ya Pak Isan. Nah, Ya. untuk bedanya sendiri, kalau kolesterol tadi itu adalah kata kuncinya itu lemak. Sedangkan tensi tadi, kita balik dulu jangan langsung hipertensi. Kalau hipertensi itu udah tekanan darah tinggi. Nah, kalau tensi tadi itu adalah tekanan darah, tekanan kemampuan pembuluh darah itu dalam mengalirkan aliran darahnya sendiri. Jadi, eh, balik ada hipertensi saat tekanan darahnya tinggi. Kemudian ada yang namanya hipotensi, itu tekanan darah rendah. Jadi, tekanan dari darah itu sendiri untuk mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan si kolesterol itu adalah lemak yang ada di aliran darah, lemak yang ada di dalam tubuh eh, kita sendiri. Jadi kalau misalnya tinggi lemaknya itu namanya tadi hiperkolesterolemia. Kalau misalnya kalau kita sebut dengan kolesterol tinggi. Kemudian kalau misalnya sedikit atau bahkan tidak ada itu disebut kolesterolnya rendah. Jadi yang kita bahas hari ini kan kolesterol tinggi. Jadi berbarengan dengan terkait lemaknya yang tinggi tadi. Beda dengan hipertensi, itu adalah tekanannya. Tapi biasanya orang yang kolesterol tinggi itu pasti hipertensi. Karena kalau misalnya lemaknya banyak penumpuk di aliran darah, sehingga darah susah mengalir. Jadi butuh effort nih si darah memompa gitu. Tekanannya memompa sehingga terjadilah tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Tapi biasanya kalau hipertensi aja di awal itu dia belum tentu kolesterol karena biasanya hipertensi juga dipengaruhi dengan gaya hidup dan walaupun kolesterolnya rendah. Oke, Kemudian yang kedua tadi apa Pak ada Isan? lagi ya. Tadi ada dua ya, pertanyaan satu ya? Satu, ya, Apa? sudah dijelaskan ya perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan tadi hipertensi lebih ke tekanan darah ya, tekanan darah yang Ya, tinggi gitu ya. Dan kolesterol ini lebih ke lemak gitu ya, lemak. Tapi antara kolesterol ini dengan hipertensi saling berkaitan gitu ya. saya Kalau saling misalkan berkaitan. kolesterol ini tinggi, maka ini akan bisa menyebabkan hipertensi Tekanan menjadi tinggi, darah. gitu. Tekanan darah menjadi tinggi ya, karena mungkin ada terhambat ya jalurnya ya, Mbak Citra, Mbak Zora ya
gitu Iya ya. benar. Jadi dia butuh tekanannya akan lebih tinggi ya gitu ya secara alamiahnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kolesterol tinggi, maka ini bisa menyebabkan hipertensinya juga Hipertensi. tinggi. Tapi kalau misalkan hipertensi tinggi, ini belum Belum tentu tentu kolesterolnya kolesterolnya. tinggi gitu ya. Oke, sudah dijawab sama Mbak Zora jelas sekali ya. Nah, ini ada yang resen nih Mbak Zora nih. Ibu Rini Afriani, boleh silakan Bu Rini. Silakan Ibu. Halo. Mana Ibu? Bu Rini, silakan Bu Rini untuk berikan pertanyaan. Oke, ini ada resen juga Bu Restri. Silakan Bu Restri sambil nunggu Bu Rini. Ya, maaf off cam ya. Halo. Ya, Iya silakan Bu Ibu, Restri. silakan. Yang saya mau tanyakan begini, kan kalau pada ibu hamil ataupun mau menyusui itu kan, ya untuk sebagian ibu hamil yang menyusui kan makannya jadi banyak gitu ya. Nah, kalau diperiksa darah tuh kolesterol naik, gula darah tinggi juga gitu ya. Nah, terus terkadang itu apa dokter juga bilangnya oh ya wajar gitu kan lagi hamil atau menyusui. Nah, pertanyaannya apakah dengan kata wajar itu tuh berarti eh ya sudah gitu dibiarkan saja atau nanti turun sendiri atau bagaimana gitu. Dan untuk busui sendiri jika memang lebih baik diturunkan, maksudnya di terapi ya dengan herbal, dibantu dengan herbal. Nah, apakah kesemuanya perlu diminum yang tadi 4 produk itu atau mana yang lebih baik gitu untuk busui ya, karena kasusnya kan busui itu memang yang paling masih besar gitu nafsu makannya Iya. gitu kan karena kebutuhan untuk menyusui juga. Oke, Mudah-mudahan dapat Ibu. dipahami pertanyaannya. Iya, aku izin jawab. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi, ibu hamil itu kalau pada kondisi hamil kan memang banyak makan, kemudian terutama banyak makan gula dan makan yang asin-asin gitu ya. Dan pada saat periksa kolesterolnya tinggi. Nah, pertama kita lihat dulu nih apakah beliau sebelum hamil memang punya riwayat kolesterol atau tidak. Kalau memang sebelumnya punya riwayat kolesterol, itu biasanya dokter akan menyarankan untuk diet gula atau diet lemak biasanya dokter kandungan gitu. Eh sebenarnya dokternya nggak harus bilang wajar gitu. Kalau udah tinggi, khawatirnya itu akan memicu namanya tadi nanti preeklamsi. Itu bahaya pada ibu hamil dan tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Kemudian tapi kalau misalnya dia baru naik meningkatnya pas hamil, baru hamil biasanya itu normal aja, itu dokter akan memberi saran untuk uh, ibu hamil untuk mengurangi makanannya tinggi gula, tinggi garam gitu. Tapi tetap dipantau gitu Mbak. Baiknya sebenarnya tuh kalau misalnya untuk kepastian dari kata wajarnya tadi, baiknya tuh kalau biasanya dokter Ojin tidak mengatakan wajar karena saat pemeriksaan USG kalau misalnya mempengaruhi berat badan janin juga, kalau misalnya lebihnya hanya 100 gram seperti itu, dokter biasanya akan meminta kita untuk diet. Khawatirnya nanti di trimester akhir itu akan mempengaruhi permasalahan ibu dan janin, seperti salah satunya preeklamsi. Nah, kemudian yang kedua, untuk busui, tadi kalau misalnya tinggi kolesterol itu yang baik dikonsumsi yang mana? Nah, kalau untuk busui itu boleh rekomendasi sebenarnya ke 4 produk tadi itu boleh rekomendasi untuk busui. Tapi mungkin yang tetap yang dapat mengurangi nafsu makan di batu saudanya boleh di-skip dulu karena kan batu sauda dapat meningkatkan nafsu makan. Jadi boleh dikonsumsi Gomilkugot sama Maxi Propolis dulu. Kalau misalnya mau ketiganya juga nggak apa-apa sama PCOO ya, cuman memang itu kan akan kebanyakan masuk ke bayinya, kita rekomendasi Gomilkugot sama Maxi Propolis. Gimana Bu Res? Oke, Bu Restri sudah dijawab sama Mbak Zora. Oh ya, jadi habat itu memang bisa nambah nafsu makan juga ya? Iya, saya baru ingat. Iya, habat bisa nambah nafsu makan gitu. Ya, makanya kita rekomendasikan dari mulai anak usia 1 tahun itu biasanya dicampur ke makanannya, dibuka dari cangkang kapsul. Iya. Oh, jadinya Gomilkugot, tapi kan Gomilkugot juga Maxi. nambah nafsu makan. Untuk
Gomilku Gold karena dia ada kandung tinggi kalsiumnya, jadi biasanya pada ibu menyusui itu akan gampang kecapean karena kolesterolnya Oh, tadi itu, amin. jadi kita rekomendasiin sih Gomilku Gold karena tinggi ada kalsium hormon. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Resti. Oke, sudah dijawab ya Mbak Destri ya. Nah, oke. Selanjutnya ini ada tadi pertanyaan juga mungkin mewakili dari teman-teman yang lain ya. Tadi sampaikan sama Mbak Zora bahwa produk Herbal S12 hampir bisa membantu untuk kolesterol tinggi ya. Tadi ada Gomilku, ada Propolis, Visio, Habatus Sauda. Nah, bagaimana jika ketemu dengan konsumen yang memiliki budget terbatas nih, Mbak Zora? Ya, mungkin dia nggak bisa beli langsung empat produknya semuanya sekaligus gitu ya. Mungkin dia bisa membeli satu produk gitu ya. Nah, karena keterbatasan budgetnya nih. Kira-kira di antara tadi yang disarankan mana yang kira-kira lebih disarankan untuk mitra rasa 12 menawarkan kepada konsumennya beli produknya apa sih gitu ya kalau misalkan budgetnya terbatas gitu ya. Oke, jadi karena tadi ada 4 produk kita, yang paling utama itu mau rekomendasi satu produk doang, kalau budget terbatas itu ada Maxi Propolis. Maxi Propolis yang pertama, kemudian kalau budgetnya udah setengah-setengah, kita naik lagi itu bisa tambahkan Habatus Sauda. Kemudian kalau masih mau meningkatkan lagi, itu bisa tambahkan Gomilku, dan kalau mau lengkap bisa tambah VCO-nya. Jadi mulai dari Maxi Propolis, Habatus Sauda, Gomilku, VCO oil. Oke ya sudah dijawab ya. Tadi kalau misalkan mungkin yang terbatas bisa tadi pakai sarankan sebenarnya Maxi Propolis ya Maxi Mbak ya, Zora ya. Maxi. Disarankan sebenarnya Maxi Propolis. Maxi Propolis kita harganya cukup terjangkau sebenarnya ya kalau misalkan 102, ya. kita bandingkan dengan propolis-propolis lainnya yang ada di pasaran ya. Pasaran itu udah harganya udah di atas 200 ya. Sedangkan Desa 12 harganya berapa? 150 ya. 102 ya? 150 Aku lupa. 150-an ya teman-teman ya. 150-an kalau nggak salah ya. Artinya 126 malah ya lebih murah lagi tuh ya. Artinya untuk Maxi Propolis ini harganya pun juga sangat terjangkau dibandingkan dengan propolis lainnya gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau misalkan dia masih terbatas juga, misalnya nggak cukup nih kalau misalkan harga 126. Nah, berarti disarankan beli produk yang Gomilku, Mbak Zora ya. Iya, Gomilku yang gold. 200 gram, gold Iya. ya, yang 200 gram tapi Kalau yang bisa gold yang ya. saset. Nah, ya kalau bisa saset biar lebih hemat ya. Yang saset juga harganya berapa? Satu satu saset lebih murah lagi tuh ya kalau beli sasetan ya. Iya sih Bisa ya. tuh ya. Nah, belinya sasetan tuh. Nah, belinya Biar yang gampang. Gomilku Gold kalau misalkan memang budgetnya terbatas gitu ya. Nah, jadi teman-teman masih punya eh pelurunya nih ya. Kalau misalkan kehabisan peluru lain nanti bisa pakai peluru. Nah, kalau misalkan ternyata ketemu dengan konsumennya, saya pun nggak punya budgetnya gitu kan. Kalau saya beli sempat-empatnya saya nggak cukup gitu ya. Saya paling punya budget di 50 ribuan. Ya udah bisa tawarkan tambah dikit dapat Gomiko Gold yang 200 gram. Ataupun kalau misalkan nggak cukup juga budgetnya, ya udah beli yang sasetan aja gitu ya. Biar Iya. dicoba dulu gitu kan. Biar trial dulu gitu ya. Masya Allah luar biasa nih ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya secara langsung kepada Mbak Zora? Nah, bagaimana cara pemakaian nih Mbak untuk tadi produknya nih? Apakah mungkin langsung Oh, iya. diminum secara bersamaan gitu ya? Nah, dalam Assalamualaikum. satu waktu kita minum langsung Gomilkunya, minum Habatus Sauda, minum juga Maxi Propolisnya, nah dan juga minum VCO. Nah, ini kira-kira bagaimana? Apakah mungkin dalam satu waktu bersamaan atau mungkin di jeda pemakaiannya? Hmm. Nah, itu Oke. bagaimana Mbak Zora? Ya. Ya. Jadi ini kalau di ya, jadi ini produk kita ini sebenarnya ada 4 Gomilku. Kalau misalnya Gomilku tuh boleh pilih salah satu, mau Gomilku yang biasa atau yang gold. Kemudian ada Maxi, Vicio, dan Abad. Jadi ada 4 produk gitu. Nah, untuk VCO dan Habat itu juga baiknya opsional. Jadi teman-teman boleh pilih VCO aja atau Habat aja. Karena dua-duanya sama-sama oil. Jadi jadi ada 3 produknya. Ada Gomilku, Maxi, sama Habat misalnya. Atau Gomilku, Maxi, VCO. Jadi ada 3 produk, itu mulai dari dosis rendah dulu, untuk dosisnya terlantar di sini, atau teman-teman bisa ngikutin dosis yang ada di kemasan masing-masing. Diminum itu mulai dari 1 kali sehari, misalnya bisa paginya Gomilku, siangnya Maxi, malamnya Habat, kayak gitu. Atau
pagi Gomilku, siang Maksi, malamnya VCO. Kita boleh diselang-seling. Jadi sebenarnya kalau mau misalnya sekaligus, si Maksinya boleh dicampurkan ke Gomilku biar nanti nggak lupa biar nggak minum 2 kali gitu. Cuman dipisah kalau mau minum bareng VCO atau Habar. Tapi tetap mulai 1 kali sehari. Oke, sudah dijelaskan ya bahwa pemakaiannya ini eh, bisa diselang-seling nih dalam 1 hari. Paginya bisa minum Gomilku, siangnya bisa Maxi Propolis, nanti mungkin sorenya bisa minum VCO gitu ya. Nah, tapi Iya, penggunaan Maxi Propolisnya pun juga bisa digunakan berbarengan dengan Gomilku. Gomilku. Tinggal ditetes ya. Berapa tetes nih? 3, Bisa 4 sampai dengan 5 4 tetes. sampai 5 tetes. Benar. Nah, ya, ini juga biar eh, rasanya pun juga biar nyaru ya dengan susu ya, gitu ya. Sehari sekalian aja, sehari ya. Nah, jadi seharian nanti pagi diatur minumnya apa, nanti siang apa, dan malamnya juga apa sebelum tidur ya. Python kemir sudah. Oke, ada lagi yang mau tanyakan teman-teman? Oke, teman-teman tadi sudah jelaskan ya. Jadi sehari itu pemakaiannya bisa Singkat. secara bergantian ya. Paginya Gomilku, siangnya Maxi, dan malamnya bisa VCO gitu ya. Nah, propolis bisa dites langsung ke dalam susu Gomilkunya ataupun juga langsung ditetes ke Bawah bawah lidah lidah mulut ya, bawah sama lidah air. gitu ya. Nah, pesan bawah lidah. Jadi kalau misalnya ketetes lidah itu berasa banget ya, masih propolis ya rasanya ya. Nah, nanti atau mungkin Baik. di tetes ke air anget gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak airnya ya. Cukup 1 gelas mungkin setengahnya kurang lebih 150 mili ya mungkin ya Mbak Zora ya. Iya. Nah, ya jangan gunakan langsung 1 galon ditetesin gitu ya. Apalagi diminum langsung gumoh yang ada. Oke, baiknya Nah, teman-teman semuanya, Masya Allah luar iya. biasa nih ya. Kita hari ini telah mendapatkan materi yang sangat-sangat luar biasa sekali dari Mbak Zora ya bagaimana caranya untuk mengatasi kolesterol tinggi ya. Nah, ya jadi teman-teman bisa semakin jualannya semakin bisa lebih meningkat lagi nih ya. Apalagi kalau misalkan ketemu dengan pelanggan yang memiliki keluhan kolesterol tinggi sudah punya bekal ilmunya ya. Produknya apa saja yang bisa kita sarankan sebagai solusinya kepada konsumen kita agar bisa mengatasi kendala Kolesterol. kolesterol tingginya tersebut ya. Oke, baiklah teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir pada hari ini dan jangan lupa untuk diisi form absensi dan evaluasinya ya. Saya sudah kirimkan di Zoom chatnya, saya kirimkan ulang. Nah, mohon untuk diisi terlebih dahulu ya untuk materi pada hari ini sebagai evaluasi untuk kitanya dan juga agar kita bisa memberikan yang terbaik kepada mitra-mitra SR12. Dan boleh berikan saran kira-kira materi apa yang ingin teman-teman dapatkan ya agar nanti kita evaluasi secara bersama-sama. Oke, baiklah teman-teman, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Mbak Zora atas materi yang sangat luar biasa pada Terima hari kasih ini. Pak Isan. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Mbak Zora. Amin. Semoga selalu Betul. diberikan kesehatan untuk Mbak Zora dan juga untuk Amin. keluarga dan juga untuk mitra-mitra SR12 yang hadir pada hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, ya diberikan kedamaian, diberikan kesejahteraan, ya sukses selalu untuk kita semuanya. Baiklah teman-teman, kita tutup Zoom kita pada siang hari ini dan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan terucap kalimat hamdalah, maka Zoom kita pada siang hari ini kita tutup. Saya San Fajri, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Isan. Oke, sama-sama Mbak Zora.